Lanjutan dari episode sebelumnya, di situ Chen mempertanyakan ketulusan Meng dalam transaksi. Dan Meng pun langsung mengeluarkan sebuah cincin yang memancarkan aura merah. Cincin kekuatan ilahi ini dapat meningkatkan kekuatan darah pemakai secara signifikan. Ini adalah harta magis yang diberikan oleh guru Meng. Meng bertanya bagaimana bila dia menambahkan ini juga. Ya, memang cincin itu adalah barang bagus, tapi menurut Chen, itu masihlah belum cukup. Dengan senyum ramainya, Meng bertanya apa yang Chen inginkan. Tapi di dalam hati, Meng cukup kesal karena Chen memanfaatkan saat dirinya dalam kesulitan. Chen pun langsung menggendong Meng dan langsung berkata, jujur saja, demi mengalahkan Xiaoxi, aku telah mempersiapkan diriku sejak 3 bulan lalu. Dan sudah lama tidak mendekati wanita, terutama wanita seperti Junior Wang yang sangat cantik ini. Meng pun berkata kepada Chen, apabila dia mau membalaskan dendamnya. Setelah selesai, ia akan membiarkan Chen berbuat sesukanya pada dirinya. Chen pun tertawa dan menyetujuinya. Dia juga langsung menarik 2 wanita rekan Meng. Meng yang melihat itu bertanya apa yang akan dilakukan Chen. Hahaha, tentu saja menikmati hadiah kecil yang kau siapkan untukku. Sekedar membuka seleraku. Hahaha. Para wanita itu berteriak meminta bantuan Meng, sedangkan Meng hanya bisa menahan kekesalannya dan meminta Chen untuk tidak terlalu bersemangat karena besok masih ada pertandingan. Jangan sampai itu mempengaruhi kekuatannya. Chen menenangkan Meng karena lawannya hanyalah Yivan. Baginya, Yivan tak pantas membuatnya kendar. Dan kita beralih keesokan harinya. Nampak di arena Yivan dan juga Chen sudah bersiap untuk menjalankan pertandingan. Semua orang yang ada di situ cukup penasaran apakah Yivan bisa mengalahkan Chen. Mereka bergosip apabila 3 tahun yang lalu Chen sudah menarik perhatian Akademi Bumi. Dikatakan dia sudah menguasai teknik semua tingkatan roh dan sudah mencapai tahap awal. Sedangkan Yivan sendiri hanyalah mengendalikan kekuatan secara cepat. Fondasinya tidak stabil. Mereka berpikir sepertinya pertarungan mereka berdua seperti ayah yang menghajar anaknya. Pertarungan kali ini juga ternyata disaksikan oleh para tetua perwakilan akademi yang ada di Tanah Suci 5 Elemen. Di situ ada tetua dari perwakilan Akademi Kayu, tetua perwakilan Akademi Bumi, tetua perwakilan Akademi Air, tetua perwakilan Akademi Logam, dan yang terakhir Long Jie, tetua hukum sekaligus perwakilan Akademi Api. Long Jie berkata kepada para peserta untuk membuat kompetisi ini lebih menarik dan memberikan motivasi bagi mereka. Setelah diskusi panjang, para tetua memutuskan untuk mengubah aturan bagi 3 besar. Di panggung pertandingan yang dihitung hanyalah menang atau kalah, bukan hidup atau mati. Ia meminta untuk melakukan apa yang mereka bisa. Tahun ini diperbolehkan bertarung nyawa. Sungguh menegangkan. Di sisi lain Meng cukup puas karena alasan aturan tahun ini diubah karena dia memohon kepada gurunya untuk mengubah aturan sebelum pertandingan. Ia rasa kali ini Yivan akan mokat. Yivan berhutang kepada keluarga Wangnya dan hari ini dia akan membayar lunas dengan darahnya. Dengan sombong Chen meminta Yivan untuk menyerah saja daripada dia nanti akan malu menangis seperti anak kecil. Hahaha, kata-kata ini seharusnya kau dengar untuk dirimu sendiri. Chen yang terprovokasi langsung menerjang maju dan melancarkan serangan kuat hingga membuat ledakan energi biru bercampur dengan energi kuning. Dan ya, serangan itu berhasil ditahan oleh Yivan. Semua orang tak percaya Yivan bisa menghindari serangan itu. Wah, benar-benar layak jadi peringkat kedua dalam daftar kekuatan. Sungguh hebat. Para murid yang menyaksikan pertarungan itu bertanya-tanya artefak magis apa yang digunakan oleh Chen. Dan itu adalah cincin yang diberikan oleh Meng untuk Chen. Cincin itu bisa meningkatkan kekuatan seorang petarung hingga 5 kali lipat. Chen memang sudah kuat. Dan ditambah artefak magis ini, ia yakin Yivan kali ini pasti akan mokat. Bagaimana? Masih belum menggunakan artefak magismu? Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa bertahan. Chen kemudian menggunakan teknik Power of Tiger sehingga memunculkan aura biru yang membentuk sebuah harimau besar yang siap menerkam mangsanya. Seorang murid yang melihat itu tahu kalau itu adalah teknik tenaga 10 harimau, teknik tingkat semu dari Akademi Bumi. Long Jie berkata, tenaga 10 harimau dari Akademi Bumi jauh lebih kuat daripada teknik kekuatan besar banteng yang dilatih oleh Bai Yivan ketika mencapai tahap awal. Teknik ini memberikan kekuatan seekor harimau roh kuning tua, setara dengan 80 kuda perang yang kuat. Dengan teknik sehebat ini, di antara murid eksternal, ia sudah pasti berada di puncak. Tapi Yivan masih saja santai. Dia langsung menggunakan Searching Goldfinger untuk menghancurkan energi jiwa milik Chen.
Bahkan Chen sendiri dibuat tak percaya seorang pemuda dengan bakat kuning bisa menghancurkan energi pelindung jiwanya. Senior sudah berkeliaran di luar begitu lama. Mengapa masih saja begitu tidak berpengalaman? Biarkan aku yang membukakan matamu. Ivan langsung maju dan menendang Chen hingga dia terbental dan memuntahkan cairan merah. Orang-orang tak menyangka Chen bisa dipukul oleh pemula berbakat kuning. Chen pun mengeluarkan sebuah pil misterius berwarna biru. Aku meremehkanmu, ternyata kau bisa memaksaku sampai pada titik ini. Xiao yang melihat itu tahu apabila itu adalah burning pill. Yang tak menyangka demi memenangkan pertarungan, Chen menggunakan segala cara sampai sejauh ini. Pil ini bisa membakar setengah darah dan energi seseorang, meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, dan telah dilarang oleh banyak sekte. Xiao cukup heran bagaimana Chen bisa mendapatkan pil itu. Chen memperingati Yifan untuk berlutut. Apabila dia tidak mau, perutnya terbelah. Tapi gak banyak omong, Yifan langsung maju dan menggunakan jurus pembelah gunung. Mendapati itu Chen pun sangat panik. Ia rasa situasi ini tidaklah baik. Dan sebuah tangan raksasa siap menghantam Chen. Dengan sekuat tenaga, Chen menggunakan Ten Tiger untuk menahan serangan Yifan. Chen rasa dia tak bisa lagi menahan serangan ini. Dia cukup terkejut karena ini adalah teknik bela diri tingkat draw. Dan kalung, Chen pun terpantal keluar arena karena serangan itu. Siapa sebenarnya yang memiliki pukulan yang lebih kuat? Orang-orang tak percaya Yifan baru saja menggunakan seni bela diri tingkat spiritual. Padahal seni bela diri tingkat spiritual hanya bisa diaktifkan oleh mereka yang telah mencapai Divine Realm. Mereka cukup bingung bagaimana Yifan bisa mengaktifkannya meskipun dia tidak memiliki kekuatan spiritual. Waduh Min, kok motivasinya ganti-ganti Min? Bingung ini Min. Ya admin juga bingung ini, soalnya setiap chapter itu selalu ganti gitu. Ya pokoknya kita ngikutin apa yang ada di komiknya aja. Xiao juga cukup penasaran dengan teknik yang digunakan Yifan karena dia belum pernah sama sekali melihat teknik itu. Dia bertanya kepada Jiang, apakah dia pernah melihat teknik itu? Jiang berpikir sepertinya teknik itu bukanlah berasal dari tanah suci 5 elemen. Dan ya, para tetua pun berdiskusi mengenai teknik yang digunakan oleh Yifan. Dan tetua perwakilan Akademi Bumi tahu apabila itu adalah teknik bela diri dari tanah suci Chenwu. Meng cukup kesal karena Chen bisa-bisanya pingsan melawan Yifan. Tak lama dari itu ada suara yang meminta semua orang yang ada di situ untuk diam. Li Wei juga bingung karena Yifan sudah memenangkan pertarungan, tapi belum diumumkan kemenangannya. Dan dengan nada serius, tetua penanggung jawab turnamen bertanya kepada Yifan, "Baik Yifan, jika aku tidak salah, yang baru saja kau perlihatkan adalah seni bela diri tingkat spiritual dari tanah suci Chenwu, Giant Spirit Fist. Jelaskan padaku." Para murid berpikir Yifan cukup berani. Mereka pikir Yifan adalah seorang mata-mata dari tanah suci Chenwu. Mereka meminta para tetua untuk menyelidiki Yifan dengan serius. Yifan pun meminta izin kepada tetua untuk menjelaskan masalah ini dengan perlahan. Ia pun bercerita, "Ketika aku berlatih di Gua Iblis, Wang Teng dan Gao Yang bekerja sama dengan Su Chun untuk menjebakku dan membuatku jatuh ke dalam jurang. Selain menemukan bunga matahari Suantian, aku juga secara tidak sengaja bertemu dengan seorang sura yang sedang bertarung melawan seorang murid dalam sekte berpakaian kuning dari tanah suci Chenwu. Levelku lebih rendah, jadi murid berbaju kuning memberikan beberapa teknik level spiritual padaku agar aku bisa bekerja sama dengannya dalam menghabisi sura. Sayangnya, sura terlalu kuat dan sura itu sudah sangat terluka. Sementara murid tersebut sudah dalam kondisi parah sebelum dia makan. Dia hanya bisa mewariskan esensi dari Qian Spirit Fist kepadaku. Meskipun aku tidak memiliki kekuatan spiritual, aku terlahir dengan kekuatan jiwa yang kuat. Setelah berpadu dengan Qi dan darah, aku bisa sedikit mengaktifkannya. Aku mencoba yang terbaik untuk menghabisi sura dan melarikan diri. Tetua itu tahu pada 4 bulan yang lalu saat mereka mencoba untuk mengepung dan menangkap Merkus Iblis Awan Api. Ada seorang murid dalam yang menggunakan pakaian kuning hilang dari tanah suci Chenwu. Dengan itu, ia rasa sepertinya Yifan tidak berbohong. Meng mencoba untuk memperkeruh suasana dengan berkata, meskipun Yifan tidak bersalah sebagai murid tanah suci 5 elemen, Yifan seharusnya tidak menggunakan seni bela diri dari tanah suci Chenwu. Dengan santai Yifan berkata, tapi sebelum pertandingan para tetua dengan jelas mengatakan bahwa apapun caranya, yang penting adalah kemenangan atau kekalahan tanpa memperdulikan cara yang digunakan.
Orang-orang tak menyangka Yifan memiliki begitu banyak keberuntungan. Tetua itu pun berkata, karena itu adalah aturan dalam pertandingan. Tidak ada salah dengan Yifan melakukannya. Sedangkan Long Jie cukup kesal. Dia tak menyangka Yifan memiliki begitu banyak kesempatan. Baik Yifan, para tetua telah selesai berdiskusi. Sebagai murid dari sekte kami, kau seharusnya berlatih keterampilan khas kami. Untuk sementara, kau diperbolehkan menggunakan Giant Spirit Fist di kompetisi ini. Tapi, setelah kompetisi sebaiknya kau menguranginya, terutama di luar. Jika tidak, itu akan dengan mudah menimbulkan masalah. Apakah kau mengerti? Dengan hormat Yifan pun berkata bahwa dia mengerti. Dan tetua itu pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Yifan. Semua rekan Yifan pun sangat senang dan terus memberikan semangat kepada Yifan. Tapi, Meng di situ cukup kesal kepada Yifan dan tak menyangka Yifan begitu beruntung karena mempelajari seni bela diri spiritual. Tapi ia rasa keberuntungan Yifan tidak akan sebagus ini. Ia akan menghabisi Yifan untuk dipersembahkan sebagai pengorbanan pada roh kakaknya di surga sana. Di sisi lain, Jiang cukup bersyukur melihat itu Xiao menggoda Jiang. Ia bertanya apakah dia begitu khawatir dengan Yifan. Dengan malu-malu Jiang meminta Xiao untuk berhenti dan tonton pertandingannya saja. Ya, karena Yifan berhasil mengalahkan Chen, dia pun akan bertarung melawan Xiaoxi di partai final. Tetua itu berkata bahwa dia sudah memperkuat arena dengan talisman ajaib. Jadi mereka bisa bertarung dengan mengeluarkan seluruh kemampuan mereka. Xiaoxi memuji Giant Spirit Fist milik Yifan yang sangat kuat. Tapi Yifan masih belum bisa menandinginya. Gak banyak cakap, Yifan langsung maju dan melancarkan tijuan berbalut aura kuning. Tapi tijuan itu bisa ditahan oleh Xiaoxi dengan menggunakan kipas yang ia bawa. Meskipun seni bela diri tingkat spirit sangat kuat, tapi menghabiskan banyak energi. Menurut perkiraanku, kau hanya bisa melancarkan 4 atau 5 pukulan sebelum energimu habis. Jika kau tidak percaya padaku, cobalah. Dia membuang kipasnya dan langsung menggunakan teknik yang memunculkan aura hijau dan langsung membuat Yifan terdorong ke belakang. Orang-orang yang menyaksikannya dibuat bingung karena senjata utama Xiaoxi adalah kipas angin, tapi dia malah membuangnya. Tapi setelah mereka melihat dengan teliti, ternyata Xiaoxi menggunakan kekuatan spiritual. Mereka tak menyangka dia ternyata sudah menerobos Divine Realm. Xiao berpikir ini adalah sesuatu yang buruk karena tingkat Xiaoxi dan juga Yifan sangatlah berbeda. Itu akan sangat menyulitkan untuk Yifan kecuali dia memiliki kartu traf lain. Xiaoxi meminta Yifan untuk melihat perbedaan di antara mereka berdua. Dia langsung menggunakan teknik The Feeling Sword Skill sehingga memunculkan pedang terbang yang dibalut oleh energi berwarna hijau. Ini adalah jurus rahasia In The Rest yang hanya bisa dilakukan di Divine Realm. Orang-orang yang melihat itu cukup terkejut karena itu adalah senjata sihir kelas 1. Xiaoxi langsung menggerakkan pedang itu dan menyerang Yifan. Liu Wei yang mendapati itu cukup khawatir dengan kondisi Yifan. Tapi di situ Yifan bisa menahan serangan pedang terbang itu. Yifan rasa kekuatan Flying Sword Xiaoxi tidak terlalu hebat. Ya, sebenarnya Yifan ingin menyembunyikan kartu trafnya, tapi dia tak perlu menunggu lebih lama lagi. Dia akan memanfaatkannya untuk menguji kekuatannya. Yifan langsung mengeluarkan ratusan energi pedang yang siap untuk membabat Xiaoxi. Jiang yang melihat itu cukup terkejut karena itu adalah Genjin Sword Technique. Ia tak percaya Yifan benar-benar menguasainya. Ia ingat bahwa ia hanya memberikan satu di awal. Tanpa Golden Needle Grace yang cukup, mustahil bisa melakukannya. Adik junior, kau benar-benar pandai menggerta. Tenaga pedangmu sangatlah lemah. Bagaimana kau bisa menghentikan senjata sihirku dengan ini? Ini hanyalah tipuan kecil dan kau berani menunjukkan padaku. Dan pedang terbang milik Xiaoxi pun beradu dengan kekuatan kuning milik Yifan hingga menyebabkan pedang milik Xiaoxi mengalami kerusakan karena menerima tekanan kuat dari serangan Yifan. Xiaoxi tak percaya dengan itu semua. Apabila itu terus terjadi, senjata sihirnya akan hancur. Ia pun memanggil pedangnya untuk kembali. Dia cukup bersyukur karena itu tidak terlambat. Ia pikir dia terlalu ceroboh. Ia tak menyangka jurus pedang Yifan begitu kuat. Yifan berkata kepada Xiaoxi, apabila dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan benar-benar kalah. Mendapati itu Xiaoxi cukup terkejut karena ia pikir serangan tadi adalah jurus terkuat milik Yifan. Kakak, aku belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik pedang ini, Sword Technique. Dan muncul banyak sekali aura pedang berwarna kuning yang siap untuk menerjang Xiaoxi. Mendapati itu Xiaoxi cukup panik karena jumlah energi pedang kali ini berkali-kali lebih banyak daripada yang sebelumnya. Bahkan para tetua juga dibuat tak percaya karena Yifan bisa mengendalikan begitu banyak pedang. Sedangkan Kie dan juga Liu Wei
cukup bangga kepada Ivan. Mendapat itu, Xiaoxi langsung menggunakan Dragon Sword Technique, Dragon Cell Sword Armor, sehingga memunculkan aura hijau yang membentuk sebuah lonceng lengkap dengan aura yang membentuk sebuah naga. Dengan ini Xiaoxi yakin teknik Ivan tak akan bisa menembusnya. Genjin Sword Technique, Sword Breaking Style. Dan ya, Ivan langsung menjadikan satu semua energi pedang tadi, sehingga membentuk energi yang amat besar, siap untuk menghancurkan pertahanan Xiaoxi. Melihat teknik yang digunakan Ivan, Xiaoxi cukup panik karena baginya itu terlalu kuat. Dan hingga pada akhirnya, pertahanan Xiaoxi pun benar-benar hancur, sehingga dia pun terpental tak berdaya. Kakak, ini sudah berakhir semua. Xiaoxi ditodong banyak pedang dan dia pun langsung memutuskan untuk menyerah. Xiao yakin apabila bukan karena belas kasih Ivan, Xiaoxi pasti sudah buta sebelah matanya. Ivan sangat berterima kasih kepada Xiaoxi karena dia membiarkan juniornya untuk menang. Tapi Xiaoxi dengan ketakutan berkata kepada Ivan apabila dia layak mendapatkan prestasi, tak perlu untuk merendah. Teman-teman Ivan pun cukup senang melihat Ivan menang. Ketua pun mengumumkan pemenang dari turnamen tahun ini adalah Ivan. Sebelumnya tidak ada yang berpikir bahwa juara dari kompetisi bela diri ini adalah seorang pendatang baru yang baru berkecimpung di dunia bela diri kurang dari setengah tahun. Xiaoxi yang telah memenangkan kejuaraan selama 4 tahun berturut-turut tiba-tiba dicabut dari posisi teratas dalam daftar. Ketua berpikir tampaknya Fifth Element Holy Land mereka akan membangkitkan gelombang baru. Liu Wei dan yang lainnya langsung berlari memeluk Ivan. Mereka sangat kagum dengan kehebatan Ivan. Dan hingga pada akhirnya, waktu penyerahan hadiah pun tiba. Di situ Ivan diberikan hadiah juara 1 oleh tetua penanggung jawab turnamen. Ivan pun menerima dan berterima kasih kepada tetua itu. Di situ Ivan bergumam bahwa 3 teratas dalam daftar memenuhi syarat untuk direkrut oleh sekte dalam Fifth Element. Jadi, di sini Ivan sangat yakin pasti para tetua akan merebutkannya sebagai murid mereka. Tapi, yang tidak Ivan kira ternyata para tetua malah menghubungi Xiaoxi dan berebut untuk merekrutnya. Ya, tentu saja Ivan cukup bingung karena siapa yang juara, siapa pula yang dapat perhatian. Tak lama dari itu juga Chen datang dan berkata, "Bayi Ivan, apakah kau terkejut? Biar ku beritahu. Saat tetua merekrut murid, mereka berfokus pada kualitas. Xiaoxi adalah kualitas tingkat Xuan teratas. Sementara kamu dari kualitas tingkat kuning. Kau ditakdirkan untuk menjadi lebih rendah dari dia di masa depan." Hahaha. Xin Yu meminta Ivan untuk tidak mendengarkan perkataan Chen karena dia hanya ingin membuat Ivan kesal saja. Chen mendeci kesal dan membenarkan perkataan Xin Yu. Dia juga berkata, tapi hanya ada sejumlah pertemuan yang beruntung yang dapat dimiliki seseorang. Dan seseorang tidak dapat selalu memiliki keberuntungan seperti itu. Tetapi kesenjangan dalam kualifikasi akan selalu ada. Selain itu, kau hanya meminum God Devouring Pill untuk meningkatkan kultivasimu dengan begitu cepat. Tidak heran jika tetua memandang rendah dirimu dengan cara memaksakan sesuatu terjadi. Ivan bertanya emang kapan dirinya meminum pil itu. Chen meminta Ivan untuk tidak malu-malu karena dia sudah tahu jika Ivan tidak meminum God Devouring Pill, bagaimana bisa tingkat kultivasinya meningkat begitu cepat. Semua orang pun langsung bergosip. Mereka berpikir ternyata selama ini Ivan mengkonsumsi God Devouring Pill. Tidak heran para tetua tidak menerima Ivan. Dari sini, Ivan baru menyadari alasan kenapa para tetua tidak meliriknya sama sekali. Hahaha, aku mengerti. Melihat Ivan malah tertawa, orang-orang kebingungan. Mereka berpikir Ivan sudah gila karena terkejut. Sedangkan Chen bertanya apa yang sedang diketawakan Ivan. Sambil mengeluarkan botol God Devouring Pill, Ivan berkata, "Aku menertawakan kebodohanmu. Mengapa kau tidak membuka matamu dan melihat apa ini?" Orang-orang cukup terkejut karena Ivan ternyata tidak meminum pil itu. Dengan begitu pertandingan hari ini benar-benar tendang kekuatannya atau bakatnya sendiri. Xiao berkata kepada Jiang apabila Ivan ternyata tidak meminum obat yang diberikan oleh Jiang. Jiang juga tak menyangka kalau Ivan begitu mengagumkan. Ivan berkata kepada Chen, "Hanya karena kau meminum pil, jangan kira orang lain melakukan hal yang sama. Sayang sekali, aku bisa mengalahkanmu tanpa pil." Chen meminta Ivan untuk tidak sombong. Meskipun dia tidak menggunakan pil, para tetua tak akan meliriknya. Tapi, para tetua yang mendengar apabila Ivan tidak menggunakan pil, langsung berlari menghampiri Ivan dan mencoba untuk merekrutnya. Xin Yu mengejek Chen. Nah, jadi siapa yang tak ada tetua yang mau merekrutnya? Ivan menghargai permintaan para tetua, tapi dia akan mempertimbangkannya. Dia belum memutuskan akan bergabung kemana.
dia berencana untuk meningkatkan diri sedikit lagi dan kemudian membuat keputusan. Orang-orang tak menyangka Ivan menolaknya. Ivan sadar, dilihat dari sikap mereka, para tetua ini adalah kelompok orang yang licik. Bahkan apabila dia mencari murid mereka, rasanya akan sulit untuk mencari sesuatu. Ivan pikir lebih baik meningkatkan kekuatan sendiri dan menunggu kesempatan. Prioritas utama Ivan berikutnya adalah untuk segera meningkatkan kekuatannya. Ia berniatan pergi ke Ancient Demon Cave dan mengalahkan beberapa monster. Ia pun mengajak teman-temannya untuk pergi berlatih. Scene pun beralih ke bumi. Nampak di situ Ivan berada di komplek komersial ternama di Hanzhou. Dia kesini untuk menikmati makanan mewah satu persatu. Dan setelah ia kembali nanti, ia akan pergi langsung ke Eternal Demon Cave untuk berlatih. Dia bertekad tidak akan keluar sampai dia berhasil menaklukkan Divine Realm. Tapi di tengah itu dia dikagetkan dengan suara yang menyapanya. Dan ternyata itu adalah Chou Shuishi. Dia tak menyangka bisa bertemu dengan Ivan di sini. Dia bertanya apakah Ivan di sini untuk memperluas wawasan. Pria di sampingnya bertanya kepada Shuishi, apakah itu temannya? Shuishi pun berkata bahwa Ivan adalah teman sekelasnya di kampus. Ivan pun mengingat kenangan bersama Shuishi. Dia adalah wanita yang Ivan suka dulu. Dia bekerja baru waktu untuk biaya kuliahnya. Dan dia enggan mengeluarkan uang untuk makan dan pakaian. Dia menggunakan semua tabungannya untuk membelikannya hadiah. Tapi dia malah diduakan dan cuma dimanfaatkan saja. Shuishi bertanya kepada Ivan, gimana kabarnya? Dan dia juga memuji bentuk tubuh Ivan yang sangat berkembang. Dengan acuh Ivan berkata bahwa itu bukan urusannya. Pria yang bersama Shuishi sangat kesal sama Ivan dan ingin menyerang Ivan. Tapi dengan mudah Ivan bisa melumpuhkan orang itu. Saking cepatnya orang itu pun cukup kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan orang-orang yang ada di situ tertawa karena mengira dia terpeleset. Dan ya, bersambung. Oh iya, sepertinya besok admin libur uploadnya. Ya, pokoknya kalian bersabar saja menunggu update-nya. Oke, seperti biasanya, saya mohon maaf apabila ada kata atau penyebutan nama yang kurang tepat. Saya Mr. D undur diri dan sampai berjumpa lagi.